bersama dengan saya Ernestine, dan pada kali ini sebelum saya memulakan pekerjaan saya di kebun, saya akan bercerita terlebih dahulu cerita rakyat di Sabak, dan cerita pada kali ini bertajuk Tanakwagu, Sumandak, dan Mondou. Nah, biasanya saya akan bercerita dalam bahasa dusun, tetapi pada kali ini saya coba bercerita dalam bahasa Melayu, sebab bukan semua boleh paham dalam bahasa dusun. Nanti saya kasih selang-seling. Nanti kalau kamu rindu dengar saya bercakap bahasa dusun, saya akan selipkan bahasa dusun. Oke. Cerita dia bermula seperti ini. Satu ketika dahulu tinggallah sepasang suami istri, di mana si suami istri ini mereka memiliki 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak lelaki itu diberi nama Tanakwagu yang berumur 8 tahun, manakala perempuan itu pula diberi nama Sumandak, dan si Sumandak ini berumur 7 tahun. Mereka hidup sangat bahagia. Namun satu hari tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa pada keluarga mereka, yaitu kedua-dua ibu bapa Sumandak dan Tanakwagu ini telah meninggal dunia tanpa diketahui apakah sebenarnya puncak kematian mereka. Si Tanakwagu dan juga Sumandak ini, mereka yang masih sangat kecil itu, mereka sangat terpukul dengan kematian kedua ibu bapak mereka, dan memandangkan tempat yang mereka diami itu sangat jauh daripada orang lain. Jadi mereka tidak dapat memanggil orang kampung untuk menguburkan jasad kedua ibu bapak mereka. Jadi memandangkan di tempat itu tidak ada lagi yang memberikan mereka makan, tidak ada lagi yang memelihara mereka, lalu mereka membawa diri meninggalkan tempat itu tanpa menguburkan kedua ibu bapak mereka. Mereka meninggalkan jasad kedua ibu bapak mereka begitu sahaja. Ketika mereka telah mengadakan perjalanan yang cukup panjang, mereka telah menemui sebuah kampung dan mereka memutuskan untuk tinggal di kampung tersebut. Dan bermulalah saat-saat di mana mereka harus bekerja sendiri, dan berbagai pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Sehinggalah satu hari si Tanakwagu dan juga si Sumandak ini, mereka telah diusir oleh orang kampung di sana, karena orang kampung berkata sejak kehadiran mereka di kampung tersebut seringkali mendapat malapetaka, apalagi apabila kampung itu telah mengetahui bahwa kedua-dua ibu bapak si Tanakwagu dan juga Sumandak mati tanpa diketahui apa puncak kematian mereka. Lalu mereka mengusir dengan sangat sedih. Kedua beradik ini telah meninggalkan kampung tersebut dan mereka terus berjalan untuk mencari matlamat hidup. Ketika waktu malam tiba, mereka akan tidur di mana mereka sampai. Mereka akan tidur, kemudian pagi mereka akan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Sehinggalah satu hari itu mereka telah menemui sebuah rumah, dan mereka merasa bahwa rumah itu tempat yang tepat untuk mereka beristirahat, karena sudah lama mereka tidak merasakan tinggal dalam sebuah rumah. Tetapi ketika mereka hendak melangkah memasuki rumah tersebut, tiba-tiba mereka mendengar ada satu suara yang sangat menyeramkan, sangat mengerikan. Nah, pada awalnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumah itu, tetapi disebabkan mereka terlalu lelah, jadi mereka hanya mendiamkan diri di bawah kulung rumah. Tidak lama kemudian keluarlah seekor geragasi, dan geragasi itu menggelar namanya sebagai Mondou. Si Mondou ini memiliki size tubuh yang sangat besar dan gigi taringnya juga terlalu tajam, dan si Mondou tinggal berdua bersama dengan istrinya. Lalu si Mondou ini dengan begitu marah bertanya apakah tujuan mereka datang di tempat tersebut. Si Tanakwagu menceritakan apa yang telah terjadi terhadap mereka. Dia telah menceritakan tentang kematian kedua ibu bapak mereka, lalu kemudian dia bercerita tentang diusir daripada kampung, dan dia juga bercerita tentang perjalanan mereka kalau selama ini mereka tidak pernah tidur pada sebuah rumah, dan tujuan mereka datang di rumah si Mondou tersebut adalah untuk tinggal di rumah itu. Nah, apabila si Mondou mendengar cerita daripada si Tanakwagu dan juga Sumandak, dia merasa kasihan dan bersimpati dengan beradik ini. Apalagi mereka tidak mempunyai anak, lalu
si Mondou bersama istrinya mengambil mereka sebagai anak angkat. Kalau dulu si Mondou bersama istrinya mereka hidup sangat kesunyian karena mereka tidak mempunyai anak, tetapi sejak kehadiran si Tanak Wagu dan juga Sumandak, hidup mereka kembali ceria sebab mereka menganggap Tanak Wagu dan juga Sumandak seperti anak mereka sendiri. Selama si Tanak Wagu dan juga si Sumandak ini tinggal di rumah itu, si Mondou bersama istrinya mengajarkan mereka banyak hal seperti berburu. Kalau si Tanak Wagu, si Mondou seringkali bawa dia pergi memburu, mencari makanan di hutan, manakala si Sumandak pula hanya tinggal di rumah sahaja untuk menyediakan makanan dan apa yang patut mereka kerjakan. Nah, pada awalnya si Mondou bersama istrinya, mereka sangat mengasihi Tanak Wagu dan juga Sumandak. Nah, satu hari si Mondou membawa Tanak Wagu untuk berburu di hutan, tetapi apabila si Mondou membawa Tanak Wagu untuk mencari makanan di hutan, si Sumandak ini sering kali menangis, dan apabila dia menangis, tidak henti-hentinya istri si Mondou memujuk si Sumandak. Jika sekiranya 1 bulan si Tanak Wagu pergi berburu, 1 bulan lah pula si Sumandak ini duduk di pintu setiap petang untuk menunggu kepulangan abangnya itu sambil menangis. Setelah beberapa tahun, si Tanak Wagu dan si Sumandak ini telah meningkat dewasa. Mereka sudah menjadi besar, mereka sudah betul-betul menjadi Tanak Wagu dan juga Sumandak. Jadi si Tanak Wagu ini dia sudah berani masuk ke hutan dengan sendirinya. Jadi satu hari ini si Tanak Wagu dia meminta keizinan kepada Mondou untuk pergi berburu sendirian. Ketika si Tanak Wagu mengatakan hasrat dia, si Sumandak menangis. Dia memang seorang yang sangat suka menangis sejak kecil, sehinggalah dia jadi Sumandak pun dia masih kuat menangis. Si Tanak Wagu berkata kepada Sumandak bahwa dia pergi berburu untuk mencari makanan mereka dan dia akan segera pulang. Tetapi si Tanak Wagu dia tidak memberitahu berapa lama dia akan pergi. Ketika si Tanak Wagu ini jalan ke hutan untuk mencari makanan di hutan, setiap hari dia menangis. Pada awalnya si Mondou bersama istrinya mereka berusaha memujuk si Sumandak, tetapi lama-kelamaan mereka semakin bosan dan semakin hari mereka semakin membentak si Sumandak. Si Sumandak ini dia merasa sangat terasing di rumah tersebut, lalu dia mengurungkan diri di dalam bilik. Kalau dulu dia sering kali menangis di pintu menunggu kepulangan abangnya, tetapi sejak dari itu dia tidak lagi menangis, tetapi dia telah menjadi seorang yang sangat pendiam. Disebabkan perubahan dia menjadi sangat pendiam itu menimbulkan rasa risau terhadap Mondou dan juga istrinya. Lalu istri si Mondou coba mendekati si Sumandak dan dia bertanya kenapa dia menjadi pendiam, tetapi tetap saja si Sumandak ini dia tidak bercakap. Dia seolah-olah seperti seorang yang bisu. Walaupun dia ditanya berulang kali, dia tetap tidak menjawab pertanyaan istri kepada si Mondou. Beberapa waktu istri si Mondou coba lagi untuk bertanya kepada si Sumandak, tetapi semakin hari si Sumandak ini semakin menjadi-jadi. Dia tidak pernah keluar di rumah lagi. Mungkin kalau dia keluar pun hanya untuk mandi dan juga makan. Si Mondou dan juga istrinya mereka berbincang-bincang. Pada awalnya dulu mereka sangat sayang kedua anak ini, tetapi sejak dari itu mereka menjadi sangat benci kepada dua beradik itu. Lalu mereka merencanakan untuk membunuh si Sumandak dan juga Tanak Wagu. Mereka berbincang macam mana cara mereka untuk membunuh kedua-dua anak ini. Lalu si Mondou berkata dia ingin memakan kedua-dua manusia tersebut. Tapi sedang mereka berbincang, mereka tidak menyadari kalau si Sumandak telah mendengar setiap perbualan mereka. Jadi si Sumandak ini semakin takut. Dia sudah tidak sabar menunggu kepulangan abangnya. Dia ingin sekali memberitahu kalau Mondou bersama istrinya mempunyai niat yang buruk terhadap mereka. Jadi sahlah kalau selama ini dia merasa terasing pada rumahnya. Apalagi rencangan itu sudah lama dia rencanakan. Jadi selang beberapa waktu
si Tanakwagu pulanglah. Tetapi ketika dia pulang, dia tidak melihat lagi adiknya yang sering kali menunggu kepulangannya. Jadi dia sangat heran. Dia lalu pergi ke bilik menjenguk adiknya. Di sana dia melihat adiknya hanya mendiamkan diri. Dia bertanya, dia berusaha memujuk. Dia bertanya, tetapi adiknya itu tidak menyuarakan apa yang dia pendam. Setelah berhabis si Tanakwagu memujuk si Sumandak, lalu dia memberitahukan kepada Tanakwagu bahwa si Mondou mempunyai rancangan yang buruk untuk membunuh mereka. Si Tanakwagu ini seolah-olah tidak percaya akan pernyataan adiknya, tetapi apabila dia memperhatikan gerak-gerik si Mondou bersama istrinya, semakin hari semakin kenampakan kalau mereka memang mempunyai rancangan yang buruk untuk membunuh mereka. Di sana si Tanakwagu bersama si Sumandak ini mereka berbincang apa yang patut mereka lakukan. Si Mondou teringat akan sebiji telur. Telur itu adalah telur sakti, di mana apabila telur itu dipecahkan, si Mondou akan mati bersama istrinya. Itu merupakan nyawa mereka. Jadi rancangan mereka supaya mereka dapat melarikan diri, si Sumandak ini dia berpura-pura sakit. Jadi si Tanakwagu ini dia mengaduh kepada si Mondou. Dia katakan bahwa si Sumandak sedang sakit tenap. Nah, mendengar hal itu, si Mondou ini dia mengeluarkan telur yang dia simpan selama ini dan dia mengatakan, tolong jaga telur ini karena telur ini akan memberikan kesembuhan kepada Sumandak, kata si Mondou ini. Dan niat sebenarnya si Mondou ini dia mau supaya si Sumandak ini dia sihat, sebab dia tidak mau memakan si Sumandak kalau dia tidak sihat. Si Mondou bersama istrinya mengatakan bahwa mereka ingin pergi berburu selama 1 minggu. Nah, selama mereka pergi berburu, si Tanakwagu dan Sumandak ini mereka berusaha untuk membina sebuah perahu, sebab perahu itu mereka akan gunakan untuk menelusuri sungai yang berhampiran dan mereka mau melarikan diri supaya mereka terhindar daripada dibunuh oleh kedua-dua gergasi itu. Sebelum kepulangan kedua-dua gergasi itu, perahu itu sudah hampir selesai. Nah, pada hari yang ke-7, mereka cepat-cepat menaiki perahu itu lalu mereka melarikan diri bersama dengan telur milik si gergasi. Nah, ketika si gergasi dan istrinya sampai di rumah, mereka pergi ke bilik dan mendapati kedua beradik itu tidak ada lagi. Dan ketika mereka memandang ke jendela, mereka melihat mereka sudah jauh meninggalkan rumah itu dengan menaiki perahu yang dibina oleh kedua beradik ini. Lalu dengan begitu marah, si gergasi ini berlari mengejar kedua beradik ini. Dan kedua beradik ini hampir ditangkap oleh gergasi. Tetapi sebelum mereka ditangkap, si Tanakwagu mengarahkan si Sumandak untuk memecahkan telur itu. Lalu si Sumandak memecahkan telur itu. Pada waktu itu juga si Mondou tewas. Dia telah tewas alias mati. Dan istri si Mondou itu juga telah menghilang begitu sahaja. Jadi apabila si Mondou berserta istrinya sudah mati, mereka balik lagi di rumah itu dan mendiami di rumah itu. Dan mereka jadikan rumah itu sebagai tempat tinggal mereka. Tidak lama dari itu, mereka telah berjumpa dengan Mondou-Mondou yang lain. Mereka menyangka bahwa Mondou yang mereka temui jahat, tetapi sebenarnya tidak. Setelah sekian lama mereka bersahabat dengan Mondou yang lain, rupanya Mondou-Mondou yang lain sangat baik. Dan ada satu Mondou yang dia sangat kaya, dia telah jatuh cinta kepada si Sumandak. Nah, disebabkan tidak ada lagi kelabat manusia yang mereka jumpai, lalu si Sumandak ini menerima si Mondou untuk menjadi suaminya. Sejak dari itu mereka hidup aman dan damai. Dan walaupun mereka hidup bersama dengan Mondou, tetapi kehidupan mereka sangat terjamin. Jadi itu sahaja cerita rakyat yang saya dapat kongsikan kepada kamu. Dan semoga ini dapat menghibur kita semua. Dan untuk menambahkan lagi koleksi-koleksi cerita rakyat di Sabah. Itu sahaja. Bye-bye.